Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam rapat koordinasi nasional dengan tema membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah layak, efisien, terjangkau, dan berkelanjutan dengan bantuan pembiayaan KPR FLPP. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2023, menunjukkan bahwa backlog perumahan di Indonesia masih tinggi, di mana angka backlog kepemilikan mencapai 9,9 juta rumah tangga, sementara backlog kelayakan rumah mencapai 26,9 juta rumah tangga. Artinya, banyak keluarga yang belum punya rumah, dan banyak juga yang tinggal di rumah yang belum layak huni. Pemerintah menargetkan pencapaian program 3 juta rumah yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan juga 1 juta rumah di wilayah pesisir. Melalui rapat kali ini, kita akan membahas bagaimana sektor perumahan, khususnya melalui skema KPR FLPP dan TAPERA, bisa menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut. Baiklah, untuk membuka sesi pertama, kami persilahkan Ibu Rifda selaku Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan untuk memberikan pengantar. Terima kasih Ibu Moderator. Saya akan langsung saja ke pembahasan kita hari ini. Untuk program 3 juta rumah sebagai program strategis nasional yang telah ditetapkan dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 sampai 2029, sehingga diperlukan upaya koordinasi dalam rangka sinergi dan gotong royong pencapaian target program 3 juta rumah yang melibatkan seluruh stakeholder bidang perumahan. Bapak Ibu sekalian, sektor perumahan adalah motor penting bagi ekonomi nasional. Setiap satu rumah yang dibangun bisa menggerakkan lebih dari 170 sektor turunan. Namun, tantangan kita masih cukup besar, di mana saat ini harga lahan yang terus meningkat, ketersediaan lahan terbatas, dan akses pembiayaan yang belum merata, sehingga melalui program KPR FLPP dan TAPERA, Kementerian PKP bekerja sama dengan BP Tapera dan Bank menghadirkan pembiayaan dengan bunga tetap 5% selama 20 tahun, agar MBR bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Capaian FLPP hingga saat ini terus meningkat. Data terakhir dari dashboard BP Tapera menunjukkan total realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP pada tahun 2025 per awal bulan Oktober sudah mencapai 195.570 unit. Kedepannya, kami akan memperkuat integrasi data antara lembaga. Menanggapi Bapak dan Ibu, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden, Bappenas melihat penyediaan rumah layak dan terjangkau sebagai bagian integral dari upaya membangun ketahanan nasional dan memperkuat kesejahteraan rakyat. Dalam Asta Cita, ada misi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas individu, kualitas hidup. Dan sektor perumahan dinilai oleh Bappenas sebagai salah satu dari instrumen strategis untuk mewujudkan Asta Cita tersebut. Bappenas melihat bahwa penyediaan rumah layak ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi. Jadi rumah subsidi bukan hanya bangunan yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari sistem permukiman yang hidup dan terhubung. Dari sisi pembiayaan, kami berusaha mendorong agar skema KPR FLPP menjadi lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Banyak masyarakat yang sebenarnya mampu untuk mencicil, tapi terkendala administrasi perbankan. Nah, ini yang sedang kita dorong agar kebijakan perumahan semakin adil dan bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dan yang tidak kalah penting, kita ingin mengubah cara pandang bahwa rumah bukan sekadar komoditas investasi, tapi bagian dari hak dasar warga negara. Dengan penyediaan rumah layak dan terjangkau, kita sedang membangun fondasi ketahanan nasional yang sesungguhnya, yaitu masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki rasa memiliki terhadap negara. Selain itu, kita juga mendorong untuk memperkuat koordinasi antar instansi, mulai dari pemerintah pusat, kementerian, daerah, sampai pihak swasta maupun perbankan. Ya, izin menambahkan ya Bu Sania. Rumah yang layak seharusnya tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari permukiman yang punya akses air bersih, sanitasi, transportasi publik yang terhubung, serta fasilitas umum yang memadai, supaya penghuninya tidak hanya punya atap, tetapi juga hidup di lingkungan yang sehat dan produktif. Karena kalau rumah dibangun tanpa dukungan infrastruktur dasar permukiman, ya akhirnya hanya menjadi tempat tinggal, belum menjadi hunian yang benar-benar layak dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025 sampai 2029 yang menekankan pentingnya integrasi antar sektor perumahan, infrastruktur dasar, dan transportasi publik. Saya sepakat sekali tentang integrasi dengan infrastruktur dasar itu penting. Melalui sinergi antara FLPP, Tapera, pengembang, dan bank penyalur.
kami berupaya memastikan setiap keluarga, terutama MBR, memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk terlibat aktif, mulai dari penyediaan lahan, kemudian perizinan, hingga pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan fisik, tapi juga ketahanan sosial yang berawal dari rumah. Nah, bicara soal pembiayaan dan pengelolaan dana, tentu peran BP Tapera menjadi sangat strategis dalam memastikan program FLPP dan Tapera berjalan beriringan. Saya kira akan lebih tepat kalau kita mendengar langsung dari Rosa. Baik, izin menanggapi Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini BP Tapera mengelola dua program besar, yaitu FLPP dan Tapera, dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari 120 triliun. Sejak 2021, sudah ada lebih dari 850.000 unit rumah tersalurkan kepada MBR. Kami mengutamakan efisiensi dan transparansi lewat Tapera Digital Service yang menghubungkan pengembang, bank, dan calon debitur secara langsung dan real-time. Transformasi tata kelola digital ini membuat proses pengajuan hingga realisasi KPR subsidi menjadi lebih transparan, cepat, dan mudah diakses. Beberapa waktu lalu juga BP Tapera bersama dengan Kementerian PKP telah melakukan satu langkah besar, yaitu penyelenggaraan akad massal 26.000 unit KPR Sejahtera FLPP di 33 provinsi secara serentak. Ini merupakan pencapaian monumental yang menunjukkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, perbankan, dan pengembang perumahan sekaligus sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Namun, di samping kesuksesan akad massal tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan terbesar saat ini ada pada sektor informal yang mencakup sekitar 80% backlog perumahan. Kami tengah menyiapkan skema khusus agar pekerja informal juga bisa mengakses pembiayaan rumah dengan skema yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, di lapangan juga kami menghadapi hambatan dalam kelengkapan dokumen legalitas serta prasyarat pendukung, sehingga proses verifikasi rumah untuk pembiayaan FLPP jadi terhambat. Sekiranya pihak pengembang bisa membantu untuk mempercepat pengurusan dokumen pendukung seperti PBG dan perizinan lingkungan pada perumahan baru agar persyaratan administrasi calon debitur lengkap dan penetapan penerima manfaatnya dapat diproses. BP Tapera berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Data realisasi saat ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program FLPP ini. Dengan dukungan teknologi digital dan tata kelola yang lebih baik, BP Tapera optimis penyaluran perumahan bersubsidi dapat semakin cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Mungkin dari sisi pelaksana pembangunan, kita bisa mendengar langsung pandangan dari sektor swasta. Saya persilakan kepada Ibu Nadia dari REI untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman rekan-rekan pengembang terkait hal ini. Terima kasih. Iya, izin menanggapi, Bu Rosa. Saya mewakili sektor pengembang. Saya akan menyampaikan mengenai pengurusan dokumen pendukung ini kepada teman-teman pengembang lainnya. Saya sangat mengapresiasi dan akan mendukung penuh program FLPP ini karena menurut saya program ini bukan hanya menguntungkan penerima manfaat saja ya, tapi juga menstabilkan pasar rumah subsidi yang mana berdampak kepada kami juga. Namun, saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, sebagai pengembang, kami di lapangan menghadapi beberapa kendala. Proses pencairan dana dari bank penyalur itu belum seragam. Pencairan dananya masih tidak teratur. Ini menyebabkan arus kas kami terganggu, Bapak Ibu. Kami harus mencari dana talangan lagi untuk mengejar tenggat proyek dan lagi-lagi ada penambahan beban bunga. Jadi saya punya harapan besar ini Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu memahami kondisi kami. Mungkin dari pihak Kementerian PKP atau dari pihak Kementerian Keuangan bisa membantu dalam regulasi agar proses pencairan dananya bisa lebih seragam di semua bank penyalur. Selain itu, Bapak dan Ibu, kami dari pengembang berharap setidaknya dari pihak bank penyalur ada koordinasi yang jelas mengenai pencairan dana, berkas-berkas apa yang kurang dan tidak sesuai, serta arahannya, agar nantinya rumah tersebut bisa diproses untuk pembiayaan FLPP-nya dan tidak ada kesalahan administrasi. Kami berharap dari pihak bank penyalur pun tidak tiba-tiba membatalkan atau menolak yang sudah diajukan untuk pembiayaan FLPP secara mendadak tanpa kejelasan. Saya sebagai pengembang ingin tahu lebih rinci mengenai
bagaimana nantinya arus pencairan dana dan koordinasi antar pihak ini Bapak Ibu. Karena itu mungkin akan lebih lengkap kalau kita dengarkan dari pihak perbankan sebagai penyalur utama dana FLPP. Silakan Pak Ahmad dari Bank BTN, izin Bapak mungkin bisa memberikan pandangannya bagaimana proses pencairan dan koordinasi ini akan dijalankan, serta apa langkah-langkah yang perbaikan yang sedang dilakukan oleh Bank BTN sebagai penyalur agar mekanismenya bisa lebih seragam dan efisien di seluruh daerah. Terima kasih, silakan Pak Rahmat. Baik, Bu Nadia. Jadi sebagai bank penyalur utama FLPP, Bank BTN terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses kepemilikan rumah. Hingga Oktober tahun 2025 ini, kami telah menyalurkan hampir 200.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Digitalisasi melalui sistem host-to-host bersama BP Tapera membuat proses lebih cepat dan transparan. Namun, kami masih menemui kendala nih. Verifikasi data calon debitur, terutama dari pekerja informal. Kami berharap integrasi data dari DTSEN dan sistem perpajakan bisa terrealisasi segera agar penyaluran subsidi semakin tepat sasaran. Mungkin gitu saja, Bu. Terima kasih Pak Rahmat. Untuk isu verifikator data calon debitur, khususnya bagi pekerja informal dan kelompok yang belum terjangkau, layanan perbankan memang menjadi perhatian untuk kita semua. Karena di balik angka dan sistem, ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah layak untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu, mungkin akan lebih tepat kalau kita dengar pandangan dari Kementerian Sosial yang selama ini banyak berinteraksi langsung dengan kelompok rentan dan masyarakat miskin ekstrim. Saya persilahkan Ibu Rie Vira, selaku Menteri Sosial, untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Izin menyampaikan bahwa kami Kementerian Sosial memandang program perumahan bukan hanya sebagai pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Banyak penerima manfaat rumah subsidi berasal dari kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, dan masyarakat miskin. Karena itu, kami berkomitmen agar program FLPP dan TAPERA juga menjangkau mereka melalui integrasi dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Rumah yang layak berarti juga memulihkan martabat dan semangat hidup bagi mereka yang selama ini berada di garis rentan. Dan tentu hal ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam pendampingan sosial dan verifikasi penerima manfaat, menjadi kunci agar rumah yang disalurkan benar-benar dihuni dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan. Untuk memperkuat hal tersebut, saya minta Pak Rizky dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bisa menambahkan. Terima kasih Ibu Menteri dan terima kasih juga Ibu Moderator atas waktunya. Baik, izin menambahkan, seperti yang disampaikan Bu Menteri Rivera tadi, kami siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, mulai dari verifikasi penerima manfaat hingga pendampingan sosial yang menyeluruh, agar rumah subsidi benar-benar dihuni, dimanfaatkan, dan menjadi tempat tumbuhnya kemandirian. Tujuan akhirnya bukan hanya membangun rumah, tapi membangun kehidupan dan masa depan masyarakat. Kami percaya ketika keluarga memiliki rumah yang layak dan dukungan sosial yang memadai, mereka punya peluang lebih besar untuk bangkit dan mandiri. Terima kasih Pak Rizky. Apa yang disampaikan tadi sangat penting bahwa membangun rumah berarti membangun kehidupan. Dan tentu keberlanjutan program seperti FLPP dan TAPERA ini juga memerlukan dukungan fiskal yang kuat dan pengelolaan pembiayaan yang bijak. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Sofian selaku Menteri Keuangan untuk memberikan pandangannya terkait strategi pendanaan dan keberlanjutan fiskal dalam program perumahan rakyat. Silahkan Bapak. Izin Pak Sahat, Menteri PKP dan Bapak Ibu sekalian. Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan keberlanjutan program FLPP tanpa membebani APBN secara berlebihan. Kami memperkuat skema blended finance, yaitu perpaduan antara dana pemerintah dan investasi jangka panjang dari TAPERA. Kedepan, kami juga akan mendorong green housing finance agar pembangunan rumah subsidi semakin ramah lingkungan dan hemat energi. Selain itu, untuk jangka pendek, kami bisa memberikan insentif fiskal yang lebih besar. Kami mengusulkan pembebasan PPN sebesar 11% untuk rumah MBR yang spesifik, serta kemudahan likuiditas dari bank penyalur KPR subsidi. Kami yakin sektor perumahan bukan hanya penggerak ekonomi, tapi juga pilar ketahanan sosial dan fiskal bangsa.
Mungkin itu pandangan dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dari seluruh pandangan yang disampaikan hari ini, ada satu benang merah yang sangat jelas, yaitu rumah yang layak dan terjangkau bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi fondasi ketahanan nasional. Program FLPP dan TAPERA hanya akan berhasil jika kita terus bergerak bersama, pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, pengembang, dan tentu masyarakat itu sendiri. Nah, dengan kolaborasi yang kuat dan semangat gotong royong, kita optimis bahwa program 3 juta rumah akan kita capai sekaligus memperkuat kesejahteraan dan daya tahan bangsa. Terima kasih atas partisipasi seluruh narasumber dan peserta rapat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam perumahan untuk Indonesia maju.